Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Coba angkat gambar emoticon yang mewakili perasaan kalian hari ini. Siapa yang ingin menceritakan perasaannya hari ini? Bisa tunjuk jari? Ya, silahkan David coba ceritakan. Bisa lihat ke sini, David. Saya hari ini merasa sedikit senang karena bisa bertemu teman-teman saya dan bisa sekolah tatap muka. Oh iya, teman. Baik, terima kasih David. Yang lain, mungkin ada yang emotikonnya sedih. Setelah anak-anak mengungkapkan perasaannya masing-masing, mungkin ada yang sudah senang seperti David, atau mungkin juga ada yang sedih seperti Asifa. Agar kita semangat, mari kita memotivasi diri dengan menyanyikan sebuah lagu. Kira-kira anak-anak ini menyanyikan lagu apa ini agar lebih bersemangat? Mariam Tomo? Ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Selendang mari pinjam kali pagi. Nah sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 1 di pembelajaran keempat. Gambar apa yang kalian lihat dari proyektor? HP. Gambar apa lagi? Tablet. Kira-kira apa manfaat dari kedua alat ini? Tunjuk jari. Apa? Untuk belajar online. Apa lagi? Untuk berjualan. Lagi yang lain? Boleh? Kemudian kita lihat dulu tujuan belajar hari ini. Dengan membuat peta pikiran, kalian dapat menjelaskan perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi. Kelas ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Coba amati gambar. Apakah ada yang sudah tahu gambar apa ini? Satelit buatan atau satelit alami? Satelit buatan. Sekarang coba kalian menuliskan pertanyaan. Kalian ingin menanyakan apa tentang benda yang ada di depan ini? Apakah kalian sudah menulis pertanyaannya? Sudah. Sekarang coba kalian cari informasi mengenai jawaban dari pertanyaan yang sudah
pertanyaannya. Silahkan Nova. Apakah kamu bisa menjawab itu sebagai jawaban yang benar? Atau sumber dari buku? Oh, dia kelompok 1 mengambil sumber dari buku. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang tugasmu adalah mencari dampak sosial dari modernisasi. Kalian diskusikan secara berkelompok melalui cerita di halaman 41. Kemudian buatlah peta pikiran seperti ini, hampir yang seperti ini. Dari dampak itu buat positif dan buat negatif dalam buku, kemudian sajikan dalam bentuk peta pikiran. Kalian boleh pilih bentuk yang seperti ini, yang tengah, atau yang paling kiri. Oke, pasang. Sampingnya. Kita akan sama-sama ice breaking sebentar. Semuanya berdiri. Bisa berdiri di depan. Untuk menyegarkan otak, sekarang kita akan melanjutkan pelajarannya dengan galeri work. Setiap kelompok akan bergantian jalan-jalan untuk membaca hasil karya kelompok lain di papan karya. Kemudian nanti bisa memberikan komentar. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan jalan-jalan ke papan karya. Silakan didiskusikan. Diskusi teman-teman yang sudah kalian baca. Apakah ada yang belum paham? Sudah paham atau belum? Kemudian masih dalam kelompok ini kalian akan mendapatkan tugas kelompok, yaitu membuat clipping tentang dampak modernisasi dengan mencari artikel dari koran atau dari majalah. Setiap kelompok harus kerjasama. Mungkin ada yang bertugas mencari di koran, ada yang bertugas mencari di majalah, ada yang bertugas menyusun clippingnya. Jadi semua harus mendapatkan tugasnya masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak bekerja. Jelas? Tugas ini menjadi tugas proyek, jadi ada masa waktunya 1 minggu untuk mengerjakan, ya. Masih banyak dampak dari modernisasi. Nah, ini tugas proyeknya. Lalu apa itu teks fiksi? Pernahkah kalian mendengar tentang teks fiksi? Pernah. Teks fiksi itu yang bagaimana? Siapa mau mencoba menjawab? Apa, Ellen? Tidak nyata. Betul. Nah, coba bacalah Anak Kambing yang Cerdik. Bacaan yang sudah Kutika tampangkan di depan. Lalu identifikasilah tokoh dan wataknya. Kemudian nanti kalian tulis dalam kertas bagaimana tokoh, siapa saja tokohnya dan bagaimana wataknya.
dalam berbagai bentuk. Kita lanjutkan, guys. Dari kegiatan hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama tadi adalah apa tadi? Coba dijawab. Modernisasi. Kemudian apa lagi? Tokoh dan perwatakan. Dan yang ketiga, makna persatuan dan kesatuan. Dari ketiga materi itu ada yang belum jelas. Nah, jangan lupa tugas proyeknya adalah membuat clipping tentang dampak modernisasi. Untuk tugas ini bisa dikerjakan selama 7 hari. Setelah 7 hari akan kita bahas bersama-sama kembali. Untuk kegiatan berikutnya adalah materi tema 9, subtema 1, pembelajaran kelima. Anak-anak bisa mempersiapkan dulu, baca-baca dulu sebelum kita melakukan pembelajaran di hari esok. Karena ini sudah selesai, kita tutup pelajaran dengan doa dan salam. Bisa dipimpin oleh Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan refleksi kali ini saya akan merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan pada hari ini. Pembelajaran kali ini sangat berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, di mana saya hanya menerapkan atau menggunakan satu konten saja dalam pembelajaran serta kurangnya variasi dalam proses pembelajaran. Di pembelajaran kali ini saya mencoba mendiferensiasikan konten berupa pembelajaran menggunakan video pembelajaran serta buku-buku referensi yang sangat menarik dari perpustakaan. Di sini anak-anak sangat termotivasi dan antusias sekali dalam melakukan pembelajaran karena mereka dapat mencari informasi dari berbagai sumber dalam berbagai format seperti audiovisual ataupun hanya berupa buku saja. Kemudian dibandingkan dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, saya menerapkan beberapa diferensiasi proses di mana anak bisa melakukan pembelajaran dalam kegiatan yang berbeda. Yang pertama adalah pembelajaran dengan berdiskusi kelompok, kemudian penugasan proyek, dan ada kegiatan gallery walk di mana anak-anak ini bisa melihat hasil karya kelompok lain seperti ketika mereka melihat karya dalam kegiatan atau dalam pameran seperti itu. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Saya meminta anak-anak untuk membuat hasil karya atau hasil belajar dalam dua bentuk. Yang pertama adalah poster ataupun dalam bentuk gambar visual, dan yang kedua adalah audio dalam bentuk lisan saja seperti itu. Untuk pembelajaran sosial emosional yang sudah saya terapkan pada hari ini sangat berbeda dengan pelajaran yang sebelumnya, di mana sekarang ini saya mencoba menata perasaan anak-anak melalui kesadaran diri dengan mengenali perasaan mereka menggunakan emotikon. Saya juga menerapkan perbaikan perasaan dengan mengajak anak-anak menyanyikan lagu Mariam Tomong agar mereka lebih siap menghadapi pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian dengan menggunakan pengelolaan diri dengan menerapkan ice breaking di kelas selama di tengah-tengah pembelajaran, ini anak-anak juga sangat termotivasi sekali sehingga anak-anak ini tidak merasa bosan ataupun merasa tidak termotivasi atau kurang bersemangat dalam belajar, sehingga setelah ice breaking
Kali ini saya menggunakan senam sederhana untuk kembali mengembalikan semangat anak-anak dan fokus anak-anak dalam belajar di kegiatan selanjutnya. Yang ketiga adalah penerapan relasi, di mana saya menerapkan pembelajaran dengan basis project, membuat clipping. Anak-anak akan belajar untuk memanajemen dirinya dalam kegiatan berkelompok. Anak-anak bisa belajar untuk membagi tugas dalam kelompok sehingga semua anak mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuannya ataupun sesuai dengan minatnya. Jika ada anak yang suka membaca buku, mungkin dia akan menerima tugas dengan mencari clipping dari berbagai sumber buku-buku ataupun buletin. Kemudian anak yang gemar menggambar ini bisa membuat cover ataupun membuat untuk mengatur keindahan dari clipping yang akan mereka buat, seperti itu. Selanjutnya adalah di masa yang akan datang, saya ingin memperbaiki pembelajaran saya dengan menerapkan diferensiasi yang lebih beragam, tentunya di bidang konten, kemudian proses maupun produknya. Saya memang merasa kurang lengkap pada pembelajaran kali ini, di mana saya hanya menggunakan video dan buku saja untuk kontennya, sedangkan masih banyak fasilitas di sekolah ini yang bisa saya gunakan dalam kegiatan belajar. Kemudian untuk prosesnya, saya akan menambahkan proses-proses yang lebih menyenangkan untuk anak-anak sehingga mereka lebih termotivasi dalam belajar. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.